One, two, three, four. Satu jalur, sejuta info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha mengatur. Kita juga tak lupa salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Malam ini di jalur info, sejuta info satu jalur. Saya telah hadir satu tokoh nasional yang ternyata dia bukanlah orang yang instan, tapi dia dari bawah. Inilah kita lebih dekat dengan Bapak Haji Andi Rukman Nurdin Karupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin buka masker. Alhamdulillah. Masya Allah. Ternyata Pak Andi ini masih taat kepada protokoler Oh iya, Bismillah, harus kita tetap kesehatan. Iya. Ya. Kedisiplinan harus dijaga. Amin. Karena modal pebisnis itu yang harus disiplin. Iya. Nah, Dan juga yang paling penting Pak Andi adalah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan doa itu banyak yang mendoakan Pak Andi untuk sehat. Salah satu kunci sehat itu adalah silaturahim. Amin. Karena datang saya di sini, saya kepingin silaturahim sahabat saya 35 tahun yang lalu. Masih saya ini terbayang Pak Andi. Iya. Sudah lama saya lihat Pak Andi, tapi ternyata orang yang lama bersama dengan saya dulu, Iya. yang saya kenal bahwa dia itu adalah suka membantu penjual pisang. Iya betul. Debeta. Tembeta di jalur poros sekarang Iya. sudah jadi tol reformasi. Iya. Disitulah Pak Andi, kalau dilihat tukang beca, siapapun penjual ikan, semua bersahabat dengan Pak Andi. Iya. Apa resepnya sehingga Pak Andi begitu cepat bersahabat dengan orang-orang yang sebenarnya kalau dilihat dia adalah orang yang punya nilai tertentu di hati Pak Andi. Iya. Ya, bagaimana Pak Andi? Makanya saudaraku ya, tahun 82 kemudian sampai 84 saya ada di Kilo 4 ini. Iya. Dulu masih jalan Barawaja. Nah, aslinya anak Karwisi. Anak Karwisi. Saya sangat. Silakan Pak Andi. Ya. Tahun itu saya merasa jauh dari keluarga. Iya. Saya SMA sudah merantau, meninggalkan kampung asal dari mereka, sekolah di sini. Karena saya bersaudara cukup banyak, maka prinsip saya bahwa saya harus berjuang, tidak boleh membebani orang tua. Betul Pak Andi. Jadi pagi hari saya menemani Daibeta, dan mudah-mudahan keluarga Daibeta bisa nonton podcast ini. Iya. Saya 35 tahun merindukan dia. Saya cari di petani sudah tidak dapat. Sudah ya. Beliau saya temani menjual pisang. Kadang-kadang hasil penjualan pisang itu dia kasih saya untuk uang bensin. Waduh. Dan sesekali beca dan bakso di situ, Ya. standby di situ. Tembak ya. Saya gayu masuk ke Cambaya, Barawaja. Iya. kemudian mendapat upah di situ. Lagi-lagi juga untuk buat beli bensin motor. Sorenya saya memanfaatkan waktu untuk saya di terminal. Terminal Panaikan. Ya. Iya. Karena kebetulan keluarga yang punya Liman, masih ingat mobil Liman? Ya, Liman yang di Ya. bawah Karai. Jadi walaupun keluarga semuanya berada, tidak boleh kita bergantungan sama mereka. Waduh. Jadi posisi itu saya angkat koper Iya. penumpang, ya. Kemudian saya bawa naik ke mobil Liman dan tiap hari selalu seperti itu. Iya. Selain mobil Liman, mobil bus dari mereka, itu kerjaan rutin saya untuk menaikkan penumpang. Dan hampir setiap hari saya mendapatkan duit. Itulah saya pakai untuk sekolah. Iya. Nah, saya satu sekolah ini. Satu sekolah di SMA 5. Dulu itu ya kerjaan kita hanya karena sekolahnya SMA 5 banyak dibubu. Banyak ya. Tanah merah. Sekolahnya cuma sampai di pintu gerbang gitu. Tapi ada yang kuat cita-cita saya waktu itu. Iya. Tatkala memang sekolah saya sempat terbetik dalam diri saya. Suatu saat saya akan menjadi komandannya sekolah ini. Alhamdulillah. Berselang beberapa tahun kemudian
6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Iya, 5 tahun. Tepatnya benar, kekuatan mimpi itu, kekuatan cita-cita itu tercapai. Amin. Alhamdulillah saya diamanahkan oleh teman-teman kita di SMA Negeri 5 Iya. yang sekarang menjadi SMA unggulan. Unggulan, Ya. ya. Dan berakhlak. Ada gubernurnya, Ada ada gubernur. bupatinya, Ada. kapoldanya, Ada. panglimanya, Ada. anggota DPRD-nya, Ah. belum banyak lainnya. Ada ustaz. Ada ustaz. Malah ada dukun. Dukun. Sandro. Sandro gaul. Saya itu, Ya, saya- Pak Andi. Nah, alhamdulillah saya diamanahkan teman-teman untuk menjadi ketua IKA. Iya, betul, Pak Andi. Betul. Nah, jadi ya 4 bulan yang lalu dipilih kembali Iya. oleh Bapak yang mensponsori. Saya. Untuk saya dipilih yang kedua kalinya. Jadi jangan pernah lelah untuk berbuat baik, Iya. karena sahabat, teman itu kalau kita bisa mengambil hati seorang sahabat, bergaul dengan hati, melayaninya dengan hati, berbuat baik, yakin kebaikan itu juga akan pasti datang. Amin. Betul. Akhirnya ya saya kepilih kembali menjadi periode kedua menjadi Iya. ketua Iya. IKA SMA 5. Dengan peduli, solid, dan Ya. integritas. Ya. Solid, peduli, Dan sinergi. sinergi. Ya. Kalau saya melihat sejalan lebih dekat dengan Pak Andi ini, karena dulu memang dekat, ada semboyan nenek moyang kita di Makassar bahwa sekali layar terkembang, pantang surut kembali ke pantai. Itu prinsip saya dapat selama ini saya memandang Pak Andi itu orangnya peduli, dermawan, dan tidak membedakan orang. Alhamdulillah. Dan saya rasakan itu karena terbukti pada saya. Oh, iya, iya. Seandainya Pak Andi ini Maju lagi. karena sudah hebat, pasti saya agak ragu, tapi ternyata Pak Andi merangkul saya ke Jakarta, ternyata Pak Andi sangat penyayang. Iya, silakan Pak Andi. Di setiap kesempatan selalu saya sampaikan kepada sahabat bahwa sahabat itu seperti dengan pembuatan batu permata. Iya. Sulit akan kejadiannya, tetapi indah atas kejadiannya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita merawat silaturahim itu, bergaulnya dengan hati sampai kapanpun, Iya. dan itu yang bikin kita sehat, itu yang bikin kita sukses, itu yang bikin kita bahagia. Amin. Kita tidak tahu dengan sahabat siapa tatkala kita berpelukan, ya, berkangen-kangenan. Dia mengatakan, ya Allah, panjangkan umur sahabat saya ini, Amin. mudahkan rezekinya. Amin. Ya, kita tidak tahu dari mulut siapa. Iya, orang betul. jalan wahyu. Betul Pak Andi. Maka jangan pernah memutuskan silaturahim. Iya. Nah, itulah atas dasar cinta itu, ya saya janji saya tak berangkat ke Jakarta, harus ketemu dulu sobatku. 35 tahun kita bertemu. Ya, saya Iya. tidak kenal. Iya Pak Andi, banyak saya di grup itu Pak Andi, saya melihat Pak Andi begitu ramah dengan penuh dedikasi, merangkul semua lapisan, bukan hanya seangkatan Pak Andi, tapi ternyata saya lihat walaupun angkatan yang baru itu cepat akrab dengan Pak Andi. Di sini teorinya saya lihat bahwa mungkin Pak Andi ini dengan religinya berpikir bahwa betul kata dalam perintah Allah bahwa jika kita perlancar silaturahmi Pasti. akan 2 timbul Pasti. keistimewaannya silaturahmi, Iya. memanjangkan umur Iya, sehat. dan Sehat. memperbanyak rezeki. Banyak rezeki. Nah, dan itu rezeki ternyata Pak Andi pegang bahwa rezeki yang saya dapat ada hati orang lain di Pasti, situ. itu harus. Sehingga aura Iya. yang ada sama Pak Andi itu yang membuat saya takut dulu untuk lebih dekat, karena saya bilang dulu ini Pak Andi panjang rambut dan geritik kan gondrong, sehingga waktu Gondrong, pertama gondrong. saya lihat Pak Andi saya bilang kayaknya ini wajah-wajah ini pernah melekat di mata saya, Iya. di hati saya. Ternyata Pak Andi sukses dan kembali ke kampung untuk memperlihatkan bahwa bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk rakyat yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk SMA
SMA 5 ini. Iya. Ya, mungkin Pak Andi ada tips-tipsnya Ya. supaya. Saya besar di rantau. Iya. SMA saya sudah sekolah di Makassar, meninggalkan orang tua. Iya. SMP saya di Limpung. Hmm, SMP ikut di iya, di luar, ikut dengan keluarga. Jadi memang sudah meninggalkan keluarga. Jadi jiwa kemandirian itu yang tertompa. Kemudian tahun 87 saya meninggalkan Makassar, saya berangkat ke Papua. Iya. Ya di Papua disitulah mungkin saya lebih banyak bersosialisasi, berbagai suku etnis dan di situ. Kalau kita perantau, ya kita hanya memegang falsafah seperti itu, taruh ada taruh gaul. Iya. Ini taruh ada itu taruh gaul, ya susah. Iya. Dan pandai membawa diri. Betul. Dan kelebihan orang Makassar, saudagar Bugis Makassar itu dimanapun itu berada, insya Allah selalu bisa bersosialisasi. Kita ke pasar orang Makassar, Iya. ya ke terminal kita orang Makassar, Makassar. ke kantor gubernur kita orang Makassar, Iya. pedagang kita orang Makassar, dimanapun karena memang jiwa jelajah juangnya itu yang tinggi. Tapi jangan lupa bahwa kita di rantau itu besar karena memang rumput silaturahimnya. Betul. Dan bisa diperhatikan orang yang bisa menjaga silaturahim saudara-saudara itu, insya Allah pasti sukses. Yang saya bilang tadi itu, kalau dia jaga silaturahimnya, dia temu siapa saja dan tidak membedakan siapa saja. Dari mulut siapa orang itu, Iya, kita tidak tahu. yang kita jaga kita mulut, kemudian dia berucap, ya Allah mudahkan rezekinya, panjangkan umurnya. Amin. Dan perhatikan, Iya. orang yang menjaga silaturahimnya pasti awet muda. Ya, karena yang keluar itu selalu aura. Aura. Berhenti untuk menguncingkan kejelekannya orang lain. Iya. Berhenti bercerita tentang aib sahabat sendiri. Amin. Nah, itu kuncinya. Jadi saya benar-benar kenapa menerima jabatan ini yang kedua kalinya, karena saya lihat ada juga teman-teman tak yang sibuk ngomong ya kan? Iya. Ya, Iya. ya kita dia kata-kata 80-84, ya, Anda sekarang sudah umur 57 tahun. Iya. Ya, dia masih bisa jaga tugas kebugaran. Dan yang penting sehat. Amin. Ibunya banyak rezeki dan segala macamnya, tapi tidak menjaga kesehatan juga nggak ada arti. Iya. Ya, Betul. hidup berkuasaan. Iya. Karena untuk sehat itu Pak Andi sangat murah. Nanti kita sakit bermahal. Jadi kalau Pak Andi jaga kesehatan dan banyak doa-doa yang timbul di situ, insya Allah Pak Andi, saya teringat Iya. waktu pertemuan saudagar yang di Klaro itu pertama di Geraha Peda. Iya. Saya sempat melihat, tapi ternyata di Klaro kita ketua panitia, saya bilang, wah ini seniorku ini, seniorita ini. Nah setelah itu saya bilang, wah baru-baru ini di Klaro ada lagi pertemuan saudagar. Saya bilang, insya Allah ada seniorku di situ. Karena kalau kita berusaha Pak Andi, kalau dibilang itu untuk itu tidak baik, bagus kalau kita bilang seniorita, juniorita. Ya, bagaimana sehingga Pak Andi, saya tahunya bahwa Pak Andi bukan adalah pengusaha yang instan begitu langsung dia langsung sukses. Saudaraku Lacapila ya, sebagai Lacapila ini yang sering saya sampaikan di mana saya menjadi pembicara baik di ADKB, di ADAMI, di AD Perantau. Cuma satu, jaga spiritnya. Karena kalau spiritnya yang rendah, selesai. Semangatnya dulu harus ada. Iya. Jangan berpikir kepingin pengusaha itu di mana duitnya, dari mana modalnya. Ini kayak kita bukan siapa-siapa. Betul. Tapi karena dengan pergaulan, menjaga silaturahim, ikut tiap orang pernah berhasil, ikuti dia, ya, pacu dulu semangat. Kemudian setelah itu munculkan trust, kepercayaan. Kalau kita tidak punya kepercayaan, Anda berusaha dimanapun, Anda tidak akan pernah pakai. Kalau Anda punya kepercayaan, dipercaya, apa saja Anda pegang, insya Allah kebaikan-kebaikan juga akan datang. Itu paling penting. Jadi kalau mau berusaha saat itu jujur, percaya. Karena orang bank tidak akan mungkin bisa kasih duit kalau tidak jujur. Iya betul. Ya? Itu modal utama. Yang agung dan kolektor itu nomor 2, nomor 3. Iya. Tapi yang paling pertama adalah karakternya. Trustnya dulu. Oh ini orang oke. Nah kalau itu terpatri terus, maka pelan-pelan terus akan dia menjaga waktu, menjaga komitmen.
Kalau kau sudah janji orang jam 7 kok. Amin. Ya kan? Karena pekerjaan yang paling kau sangkan itu menunggu. Kalaupun berubah berkabar. Iya. Berkabar. Jadi orang yang akan kita hubungi itu tidak merasa. Bayangkan kalau dia pura. Ini kan banyak kita kepura-puraan. Iya. Sudah bosan dia menunggu, baru baru sangat lu ini. Tetapi di dalamnya ada ngedumel hatinya. Iya. Jadi harus selalu belajar disiplin diri. Kalaupun tidak ada, maka jaga komunikasi dengan baik. Karena semua kuncinya ada di komunikasi. Ya, kita pacaran pun tidak banyak komunikasi, mereka main banyak. Iya. Ya, Betul. harus menjaga komunikasi. Iya. Perempuan butuh disanjung. Iya. Ya kan? Iya. Nah, karena pepatah dulu lama, wanita cinta itu bukan karena kecantikannya, Allah. tetapi dia terlihat cantik kalau kita mencintai. Asik. Ini Ya. tips ini yang baru saya dapat ini. Ya begitu loh. Ya artinya Ya. kalau komunikasi kita buruk, ya bagaimana wanita jatuh cinta? Iya. Kalau komunikasi buruk, bagaimana kita bisa deal dengan bisnis? Iya. Belum dia apa besar lagi. Iya, betul. Belum apa so negatif thinkingnya keluar, mencurigai. Ada pekerjaan kita bersama-sama, baru mulai mengurus itu nuntut. Nah, tidak kapan? Tidak apa. Ya, jadi ikhtiarnya harus dikuatkan, silaturahimnya tanpa ujungnya. Jadi terus bekerja, terus berputar, itu maknanya tawaf. Iya, berputar, iya. Berputar kok, apa ya kok? Oh ya. Jangan tidur, Iya. jangan tidur pagi. Dia bilang orang tua kalau kau mau kawin kelilingi rumah lebih 7. Nampak misting. Jadi tidak boleh berhenti tawaf. Itulah makna silaturahim itu sebenarnya. Jalan terus berputar, tidak pernah berhenti. Iya. Ya kan? Kata dasar latih pakai ilmu nyamuk dengan cicak. Iya. Ya kan? Cicak di dinding, diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu kita. Wah, lagu itu masih saya. Coba kan, logikanya. Iya. Mana ada bisa rezeki sudah terbagi. Betul, iya. Ya, ada orang dikasih rezeki sehat, Amin. ada orang dikasih rezeki cantik, Betul. ada rezeki ganteng, Iya. ada rezeki dengan kekayaan, Betul. ya kan? Ada rezeki orang jaga silaturahimnya, Iya. ya. Ada orang rezeki yang memang betul-betul dijaga dia supaya bagaimana supaya orang. Iya. Ada rezeki mabuknya kejahatan terbagi karena. Iya, betul. Ada juga yang tiap hari berubah segala macam garentonji. Iya. Ya, kan? Jadi Allah itu sungguh banyak yang diberikan kita rezeki. Kita tinggal terbagi-bagi rezeki itu. Coba nyamuk tadi itu bayangkan. Iya. Anaknya dicecer di dinding. Iya. Dia tidak cari tiba-tiba ada yang nyamuk, ada rezekinya. Iya. Itu berarti tapi bagaimana kalau jalan? Wah, inilah salah satu tips yang sangat luar biasa dan saya bersyukur, kami juga bersyukur di Jalur Info TV karena mumpung Pak Andi ada di Makassar karena kesibukannya ada di Jakarta sana, sehingga alhamdulillah itulah tipsnya bahwa kejujuran, kedisiplinan dan aura silaturahmi kita harus pemantau. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.